Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nurjana Ramadhani dengan NIM 09910580222015 semester 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam pembahasan motivasi belajar, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu motivasi dan motivasi belajar, dua jenis motivasi belajar, tiga teori-teori motivasi belajar, empat strategi menumbuhkan motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari kata motif, yang berarti segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang membuat seseorang bertindak dalam rangka mencapai tujuan, yaitu hasil belajar yang maksimal. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peranan motivasi belajar diantaranya yaitu A. Motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif ataupun penentu keberhasilan ataupun kegagalan belajar, karena motivasi sebagai sumber dorongan untuk berhasil dalam belajar. B. Pembelajaran yang memiliki motivasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat dari peserta didik. C. Motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. D. Berhasil atau tidaknya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran. Yang kedua itu jenis motivasi belajar. Secara umum, motivasi tumbuh dan berkembang dipengaruhi dari diri individu sendiri, intrinsik, dan dari luar atau lingkungan, ekstrinsik. Satu, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Motivasi ini secara tidak mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya, anak rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan orang tuanya. 2. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan peserta didik sendiri. Motivasi ini sering disebut sebagai motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya timbul dari dalam diri peserta didik, semisal keinginan untuk mendapatkan sesuatu keterampilan tertentu. Adapun motivasi dilihat dari dasar pembentukannya terdiri atas dua jenis, yaitu satu, motif bawaan, yaitu motif yang dibawa sejak lahir. Motivasi ini tanpa dipelajari. Yang kedua, motif yang dipelajari, maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Selain itu, ada yang mengkategorikan motivasi menjadi motivasi jasmania dan rohania. Motif yang termasuk motivasi jasmania yaitu refleks, insting, otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motif rohania yaitu kemauan. Ada lagi motivasi lain yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif menimbulkan semangat dan kekuatan dalam diri setiap individu, sementara motivasi negatif akan memberi dampak kurang baik untuk jangka panjang, akan tetapi akan berdampak pada semangat kerja yang baik untuk jangka pendek. Selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai teori-teori motivasi belajar. Morgan berikut beberapa teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan. Martini Jamaris Maslow mengembangkan teori kebutuhan dan membagi kebutuhan terdiri atas kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan rindu, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang kedua, self-efiksasi atau efiksasi diri. Teori efiksasi diri merupakan teori yang dikemukakan oleh Bandura. Teori ini disebut juga teori kognisi sosial atau teori pembelajaran sosial. Self-efiksasi mengacu pada penilaian orang tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku yang diperlukan, untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. Teori penguatan. Dalam teori penguatan cenderung mengabaikan pikiran batin dari seseorang. Teori ini lebih menitikberatkan pada apa yang terjadi pada seseorang ketika melakukan sesuatu, atau dengan kata lain, teori ini lebih menekankan kepada perilaku yang dimunculkan dari seseorang.
Teori kebutuhan berprestasi. Teori kebutuhan berprestasi dikemukakan oleh McClellan. Konsep dasar teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia terdapat kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan dan mendapatkan hasil yang baik. Pembahasan yang keempat yaitu strategi menumbuhkan motivasi belajar. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi peserta didik diantaranya yaitu 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, membangkitkan dorongan belajar sehingga tercipta kompetisi atau persaingan yang sehat. Yang ketiga, membentuk kebiasaan belajar yang baik seperti membiasakan mendiskusikan suatu pendapat dan menghargai hasil kompetisi. Yang keempat, membantu kesulitan belajar secara individu atau kelompok. Dan yang kelima, pemberian harapan akan hasil belajar. 6. Pemberian insentif baik berupa pujian, hukuman, hadiah, angka atau nominal. Yang ketujuh, memberi ulangan atau tes. Yang kedelapan, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang kesembilan, menggunakan metode yang bervariasi. Dan yang kesepuluh, menggunakan media. Itulah pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.